Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hani Margareta Aretonang dan teman saya Melvan Saferoli akan mempresentasikan aplikasi deep learning dalam penyakit jantung. Presentasi kami ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah MA 4072 Pembelajaran Mendalam. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi, yang pertama latar belakang. Ya, latar belakang kami mengangkat topik ini adalah karena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung itu menjadi ancaman global, di mana penyakit jantung itu adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2019, tercatat 523 juta orang di dunia mengidap penyakit jantung dan tercatat 17,9 juta kematian akibat penyakit ini. Di negara-negara berkembang, faktor risiko seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak sehat memperburuk kondisi. Penyebab tingginya angka kematian akibat penyakit jantung diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang gejala penyakit dan keterbatasan alat diagnostik yang tersedia. Karena kompleksitas dan variasi gejala penyakit jantung ini, maka ini menuntut pendekatan prediksi penyakit jantung yang lebih canggih lagi. Oleh karena itu, penelitian kami ini akan membandingkan model NLP dan CNN dalam mengklasifikasikan penyakit jantung. Yang kedua, model yang kami pilih ini akan kedua model yang kami pilih ini dianggap mampu untuk menangani berbagai jenis data medis. MLP dengan strukturnya yang terhubung sepenuhnya efektif untuk menganalisis data klinis pasien seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Sementara CNN dirancang untuk menangani data berbentuk grid seperti citra medis. MLP dan CNN akan dievaluasi berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan support. Selanjutnya adalah rumus masalah. Rumus sendiri yang pertama adalah bagaimana memahami budidaya peserta dan pendiri penyakit jantung. Yang kedua adalah performa konversi NN dan musim penyakit jantung. Yang ketiga adalah membandingkan hasil presisi antara kedua model tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana efektivitas kedua model dalam mengenali perkara medis yang kompleks. Next. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari membuat penelitian ini adalah yang pertama, menginterpretasikan performa MLP dalam memprediksi penyakit jantung. Yang kedua, menginterpretasikan performa CNN dalam memprediksi penyakit jantung. Yang ketiga, membandingkan hasil prediksi antara kedua model tersebut, yaitu MLP dan CNN. Yang keempat, menganalisa efektivitas kedua model dalam menangani data medis yang kompleks. Berikut merupakan ruang lingkup dari data tersebut. Data pasien yang penyakit itu biasanya terdiri dari 70.000 pasien yang terdiri dari objektif fitur, examination fitur, observation fitur, dan target variabel. Data tersebut diolah dengan nilai prediksi dengan MLP dan CNN dengan mengandalkan pandangan pelatihan dan evaluasi model menggunakan dataset training dan testing. Implementasi model menggunakan library kelas tersebut dan skala. Kemudian untuk evaluasi kinerja model menggunakan metrik eskalasi dan perbandingan dengan metode banding seperti regresi linear. Next. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Untuk data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data CardioTrain dari 70.000 pasien. Fitur-fitur yang tersedia pada data ini yang pertama ada objektif fitur, yaitu informasi faktual dari pasien. Yang pertama ada age, yaitu usia pasien yang dihitung dalam satuan hari, height, yaitu tinggi pasien dalam satuan sentimeter, yang ketiga weight, yaitu berat pasien dalam satuan kilogram, yang keempat gender atau jenis kelamin yang ditandai dengan angka 1 untuk perempuan dan angka 2 untuk laki-laki. Selanjutnya ada examination feature, yaitu fitur yang berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Yang pertama ada systolic blood pressure atau APHI, adalah tekanan darah maksimum pada arteri besar tubuh saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar. Yang kedua ada diastolic blood pressure atau APLO, yaitu tekanan dari arteri saat jantung beristirahat di antara detak jantung dan merupakan angka kedua dalam pembacaan tekanan darah. Selanjutnya kolesterol, yaitu jumlah kolesterol dalam suatu unit darah. Pada data ini, kadar kolesterol normal ditandai dengan angka 1, kadar di atas normal ditandai dengan angka 2, dan kadar jauh di atas normal ditandai dengan angka 3. Selanjutnya glukos, yaitu kadar gula dalam darah. Pada data ini, kadar gula
normal ditandai dengan angka 1, kadar gula di atas normal ditandai angka 2, dan kadar gula jauh di atas normal ditandai dengan angka 3. Yang ketiga ada subjective feature, yaitu informasi yang diberikan oleh pasien. Yang pertama ada smoke, yaitu data yang menunjukkan apakah pasien seorang perokok atau tidak. Jika pasien merupakan seorang perokok ditandai dengan angka 1, dan jika tidak ditandai dengan angka 0. Selanjutnya adalah alcohol intake yang menunjukkan apakah pasien peminum alkohol atau tidak, yang ditandai dengan angka biner, angka 1 untuk peminum alkohol dan angka 0 yang bukan peminum. Selanjutnya ada physical activity yang ditandai dengan angka biner juga, angka 1 untuk presence dan angka 0 jika absence dari physical activity. Selanjutnya ada target variable, yaitu ada atau tidaknya penyakit jantung, ditandai dengan angka biner, 1 untuk pengidap penyakit jantung dan 0 untuk yang bukan pengidap penyakit jantung. Selanjutnya ada multi-receptor. Prediksi adalah jenis model dalam delivery organisasi dari susu daya sama manusia yang memudahkan hubungan nilai yang kompleks secara tiba. Bisa dilihat dari gambar ada 3 komponen. Yang pertama adalah input layer, berfungsi sebagai penginput ke lapisan hidden layer tanpa melakukan konversasi tambahan. Kedua adalah hidden layer, dan itu setiap nilai di lapisan melakukan transformasi komputer dan input yang terima diikuti dengan aplikasi. Dan yang terakhir adalah output layer yang menghasilkan prediksi relatif berdasarkan hasil aplikasi yang sebelumnya. Next. Selanjutnya ada convolutional neural network, yaitu merupakan pengembangan dari konsep NLP yang dibuat untuk mengolah data 2 dimensi. Untuk lapisan-lapisan dari CNN sendiri ada 4. Yang pertama lapisan konvolusi, yaitu lapisan yang berfungsi untuk menerapkan filter yang dapat belajar terhadap input data dan mendeteksi pola lokal untuk menghasilkan peta fitur. Selanjutnya ada lapisan pooling, yaitu lapisan yang digunakan untuk mengurangi dimensi spasial dari peta fitur dan mengurangi kompleksitas komputasi dan membantu mencegah overfitting. Selanjutnya ada lapisan dropout, yaitu lapisan yang digunakan untuk mencegah overfitting secara acak menonaktifkan unit tertentu yang meningkatkan kemampuan generalisasi model. Lalu ada lapisan fully connected, yaitu lapisan yang menghubungkan neuron-neuron dari lapisan sebelumnya ke neuron dalam lapisan ini untuk melakukan klasifikasi akhir berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari. Berikut ini adalah gambaran lapisan-lapisan dari CNN. Selanjutnya ada uji spesifikasi model. Terdiri dari 5 komponen. Yang pertama precision, adalah maksud menentukan posisi yang benar dan posisi dibuat oleh model. Kedua adalah recall, digunakan sebagai matematis, menentukan posisi yang benar dan semua instansi yang positif, untuk mengetahui seberapa banyak instansi posisi yang benar digunakan oleh model. F1 adalah matris rata-rata posisi dan recall. Menurut posisi yang pertama, kesinambungan antara posisi dan recall terutama ketidakseimbangan antara jumlah kelas posisi dan negatif. Keempat adalah support, ada jumlah instance aktor dari kelas, memberikan konteks memahami konflik evaluasi lainnya terutama dalam data yang tidak seimbang. Saya adalah akurasi yang menentukan proporsi prediksi yang benar dari semua prediksi yang dibuat model. Akurasi ini memberikan gambaran utuh terkait dengan prediksi, tapi bisa menyelesaikan dengan kasus data yang tidak seimbang. Next. Selanjutnya metodologi. Untuk data penelitian yang kami gunakan adalah data cardiovascular disease dari 70.000 pasien yang diambil dari Kaggle dengan banyak fitur seperti objective feature, examination feature, subjective feature, dan target variable. Untuk alur penelitian, yang pertama alur penelitian multilayer perceptron. Dari data yang sudah tersedia, kami membuat fitur baru seperti BMI atau Body Mass Index. Selanjutnya ada HY, yaitu konversi umum dalam satuan tahun, karena sebelumnya data yang ada itu adalah data usia dalam satuan hari. Selanjutnya adalah BMI height, yaitu fitur yang menunjukkan berat badan yang tidak ideal jika melebihi angka 30. Nah, jika BMI-nya melebihi angka 30, maka BMI height-nya 1, dan jika kurang dari 30, BMI height-nya 0. Setelah fitur baru dibuat, data variabel discrete seperti gender, kolesterol, glukosa, smoke, alkohol aktif, dan BMI height divisualisasikan terhadap variabel target kardio dan diperoleh hasil demikian. Selanjutnya dilakukan visualisasi korelasi antar variabel dalam dataset menggunakan heat map
untuk memahami hubungan antar variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya adalah visualisasi usia terhadap berat badan. Bisa dilihat, yang warna orange itu adalah pasien yang mengidap penyakit jantung, dan yang warna biru adalah penyakit yang tidak menderita penyakit jantung. Lalu, ini adalah visualisasi berat badan terhadap jumlah penyakit jantung. Warna orange menunjukkan pengidap penyakit jantung, dan warna biru bukan penyakit jantung. Selanjutnya, visualisasi usia terhadap penyakit jantung. Yang warna orange menunjukkan pasien yang mengidap penyakit jantung, dan yang warna biru pasien yang tidak mengidap penyakit jantung. Selanjutnya, data dibagi menjadi data training, yaitu 75% dari seluruh data, dan data uji, yaitu 25% dari seluruh data, menggunakan train test split. Variabel card X dan variabel card Y dibuat untuk mempersiapkan data untuk pelatihan dan evaluasi model. Lalu dilakukan iterasi untuk mencari kombinasi terbaik dari jumlah neuron dalam 2 hidden layer menggunakan MLP classifier. Selanjutnya, untuk conversation model, untuk prosedur yang sama, yaitu PMI IC dibuat baru, dilakukan analisis data, memastikan semua pintu berada pada skala yang sama menggunakan jalan model. Akan dilakukan pemisahan fitur dan label, di mana X merupakan variabel independen dan Y merupakan variabel dependen. Kemudian, Y ini dikonversi dalam bentuk kategori. Data ini membagi dari dua data training, data uji dalam variabel 25% untuk menggunakan train test bit. Translasi data fitur menjadi format gambar karena saya bekerja data gambar. Lalu dikompil menggunakan optimasi dan optimasi dengan matriks akurasi. Next. Berikutnya adalah hasil dari penelitian. Yang telah diambil di rumus ke Lab, dan diolah ke beberapa proses, yaitu model MP dan CNN. Model itu dengan menggunakan paket skalian. Setelah model data betul-betul akan bisa modifikasi dan siap cuma hidden layer dan fungsi asosiasi, sehingga data itu cuma HP variabel sama data ini dibentuk. Bisa dilihat data berikut. Fungsi asosiasi itu merupakan fungsi asosiasi tertinggi. Dengan model ini didapat test loss sebesar 0,59. Dengan fungsi masih dibagi sebagai berikut. Next. Apabila kita hitung akurasinya dengan menggunakan 0011 dibagi dengan total akurasi, dapat sebesar 0,7327. Dengan utilisasi model, gunakan pada data berikut, dapat F1 skornya 0,73. Selanjutnya, model CNN. Model CNN dirancang karena input yang dimasukkan berupa image berukuran 4x4. Package yang digunakan dalam model CNN adalah sklearn dan keras. Setelah model dan parameter terbentuk, akan diperiksa modifikasi dari setiap ukuran kernel konvolusi, metode pooling, jumlah parameter dalam layer, fungsi aktivasi, dan optimizer, sehingga dapat diamati pengaruh dari perubahan hyperparameter terhadap model CNN yang dibuat. Pertama, akan diamati pengaruh perubahan hyperparameter terhadap model. Asumsikan bahwa saat satu variabel diubah, variabel yang lain tidak berubah. Output yang ditampilkan di setiap kondisi adalah tingkat akurasi model dalam memprediksi data label di iterasi terakhir. Data tabel di bawah ini telah disajikan model serta perubahan hyperparameter dan akurasi dari tiap model. Bisa dilihat dari 12 kombinasi model yang kami buat, model yang keempat menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu 0,6894. Dengan ukuran kernel konvolusi 3, rasio kernel pada kedua layer konvolusi 6:13, jumlah parameter dalam hidden layer-nya 100, optimizernya ada grad, dan fungsi aktivasinya softmax. Dengan model fitting didapatkan test loss sebesar 0,6315 dan tes akurasi sebesar yang tadi. Dengan konvolusi matriks diperoleh pada model terbaik sebagai berikut. Dari confusion matriks ini, tingkat akurasi model didapat akurasi sebesar 0,6437. Selanjutnya, untuk uji signifikasi model diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat F1 skornya itu 60-an, tapi masih di bawah dari MLP yang tadi 73%.
Satu adalah diskusi. Setelah langkah penelitian, terdapat 4 langkah membangun model MCD dan CNN untuk meneliti hanya konsumen dan pada pasien. Mulai dari menambahkan BMI dan BMI sebagai variabel baru, mati model CNN dengan data tinggi, evaluasi model dan data set mengenai estimasi model, dan daya dalam membuat penelitian korelasi. Untuk model MFR, yang paling cocok adalah observasi LO dengan jumlah hidden layer masing-masing pada kedua layer ada 40 dan 60 betul dengan area akurasi sebesar 0,73 menurut observasi serta F-strukturnya lebih besar dari 70%. Next. Sedangkan untuk model CNN, didapat model aggregator sebagai berikut. Dengan orakelnya sebesar 5, jumlah kaliannya ada 6/13, jumlah parameter hidupnya 100, organisasinya ada grad, dan organisasinya softmax dengan akurasi model organisasi sebesar 0,315. Dan uji simulasi model F1 lebih dari 60%. Ini artinya MLP model terbaik dalam menggunakan oleh data pasien daripada CNN. Hal ini membuktikan bahwa sensitif pada model MLP lebih sensitif dengan variasi variabel yang membuat arsitektur dengan lebih luas. Terdapat beberapa kekurangan dan model berbeda, yaitu matriks akurasi menghasilkan barang observasi yang kurang mampu dengan baik plus prioritas. Selain itu, juga modul kedua tersebut karena terdapat kondisi model arsitektur, nilai akurasi tersebut tidak terlalu tinggi. Next. Selanjutnya, bab 6 penutup. Kesimpulan dari penelitian yang kami dapat ada 4. Yang pertama, model MLP dengan jumlah neuron pada kedua hidden layer 40 dan 60 menunjukkan akurasi yang tinggi dengan fungsi aktivasi ReLU yaitu 73,27%. Nilai F1 score untuk MLP lebih dari 70%, yang artinya model ini cukup efektif dalam mengklasifikasikan pasien dengan kasus penyakit jantung. Selanjutnya, model CNN yang menggunakan kernel konvolusi berukuran 5 dengan jumlah kernel pada dua layer konvolusi sebanyak 6 dan 13 dan hidden layer 100 menggunakan optimizer ADA-GRAD dan fungsi aktivasi softmax menghasilkan akurasi 68,94% dan F1 score-nya lebih dari 60% namun masih lebih rendah dibandingkan dengan model MLP. Yang ketiga, model MLP lebih unggul dalam hal akurasi dan F1 score dibandingkan dengan model CNN. Artinya, model MLP lebih efektif dalam mengklasifikasikan pasien dengan penyakit jantung. Yang keempat, MLP dan CNN mampu menangani data medis yang kompleks melalui MLP, lebih unggul dalam interpretasi dan akurasi prediksi. Untuk saat penelitian ini, penulis hanya mendekatkan model CNN dan data terbatas. Selain itu, keterbatasan itu juga menguranginya kalau dikarenakan data tersebut terlalu banyak. Untuk penelitian selanjutnya, model dikembangkan dengan penggunaan model yang paling cocok selain kedua peneliti. Selain itu, jumlah organisasi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan parameter yang lebih cocok. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.